Serangan pasukan Rusia di Donbas mulai menelan korban. Gubernur Donetsk menyatakan 4 warga sipil tewas di Vuhledar. Serangan pasukan Vladimir Putin yang akan difokuskan di wilayah timur Ukraina mulai terbukti. Suara tembakan dan ledakan artileri sering terdengar di wilayah Donbas. Sementara korban sipil mulai berjatuhan. Dikutip dari Al Jazeera, Gubernur wilayah Donetsk, Pavlo Krylenko, lewat saluran Telegram melaporkan 4 warga sipil tewas di kota Vuhledar. Yang menyedihkan, mereka tewas saat mengantri untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Warga kota Vuhledar mulai kesulitan makanan. 1 warga sipil lainnya tewas di pemukiman Oshertine. Jumlah korban diperkirakan bertambah seiring meningkatnya serangan Rusia. Pihak berwenang Ukraina mendesak warga yang tinggal di wilayah timur untuk segera mengungsi menjauh dari zona konflik. Serangan gencar pasukan Kremlin beresiko mematikan warga sipil. Ada kekhawatiran tentara Moskow akan membuat Donbas seperti Mariupol dan Bucha. Tragedi Mariupol dan Bucha cukup mengerikan, di mana korban warga sipil jumlahnya cukup banyak. Walau Kremlin membantah menyerang warga sipil, namun tentara Ukraina memiliki bukti adanya kuburan massal dan mayat yang berserakan di jalan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, Rusia sedang bekerja untuk mengumpulkan kekuatan tempur untuk mewujudkan ambisi buruk mereka di Donbas. Invasi Rusia di Ukraina masih berlangsung hingga kini. Dalam serangan hari ke-42 atau Rabu kemarin, Rusia berusaha mengambil kendali wilayah timur Ukraina. Mengutip dari BBC, serangan dilakukan di wilayah Donbas di antara Donetsk dan Luhansk. Pasukan Rusia berkumpul kembali dan melakukan pengintaian untuk serangan di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Demikian klaim Angkatan Bersenjata Ukraina. Upaya utama pasukan Rusia adalah menerobos pertahanan pasukan Ukraina di wilayah Donetsk. Mereka juga berusaha untuk mengambil kendali penuh atas kota Mariupol. Pasukan Rusia terus menembaki Kharkiv di timur laut Ukraina. Adapun pasukan Rusia menggunakan jalur kereta api untuk memindahkan kargo militer dengan cepat. Senjata dan peralatan lainnya tiba di stasiun kereta api Kupiansk di timur laut Ukraina dari stasiun Valuki di Belgorod, Rusia. Sementara itu pasukan Ukraina telah merebut kembali Osokorivka dekat Kherson di selatan Ukraina dari pasukan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-43 pada Kamis 7 April. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan paket baru sanksi barat terhadap Rusia tidak cukup tanpa tindakan yang lebih menyakitkan. Rusia akan melihat tindakan tersebut sebagai izin untuk meluncurkan serangan berdarah baru. Sanksi Amerika Serikat menargetkan bank dan elit Rusia dan termasuk larangan bagi orang Amerika manapun untuk berinvestasi di Rusia serta sanksi terhadap 2 putri Putin. Berikut tribunnews.com rangkum sejumlah peristiwa yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina di hari ke-43. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan paket baru sanksi barat terhadap Rusia tidak cukup dan tanpa tindakan yang lebih menyakitkan dan pasokan senjata, Rusia akan melihat tindakan tersebut sebagai izin untuk meluncurkan serangan berdarah baru. Dalam pidato hariannya pada Kamis, dia menyerukan untuk menolak minyak Rusia dan sepenuhnya memblokir bank-bank Rusia dari sistem keuangan internasional setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa meluncurkan sanksi baru terhadap Moskow. Sanksi Amerika Serikat targetkan bank dan elit Rusia. Sanksi Amerika Serikat menargetkan bank dan elit Rusia dan termasuk larangan bagi orang Amerika manapun untuk berinvestasi di Rusia serta sanksi terhadap putri dewasa Putin. Inggris bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pembekuan aset terhadap bank-bank Rusia dan melarang semua investasi keluar baru ke Rusia. Sementara Uni Eropa mengumumkan paket sanksi yang luas termasuk larangan impor batu bara dan larangan transaksi pada bank. Para Menteri Luar Negeri NATO akan bertemu di Brussel pada Kamis untuk pembicaraan 2 hari guna mengakhiri perang. Sementara Hungaria dan Rusia membicarakan upaya damai.